在古神中，没有修真界有关修为的划分。Sebelum menyimak alur cerita Renegade Immortal, sobat bisa menonton filmnya terlebih dahulu, agar mudah memahami alur ceritanya. Tanpa berlama-lama, lanjut ke alur ceritanya. Wang Lin berhenti. Dia diam-diam menatap mata yang muncul di dalam pusaran. Biarkan teman Anda melepaskan batasan celestial itu, dan saya akan mengajari Anda mantra surgawi. Wang Lin diam-diam merenung sejenak dan perlahan bertanya, "Siapa kamu?" Suara itu tidak menjawab pertanyaan Wang Lin. Sebaliknya, perlahan-lahan berkata, "Apakah Anda ingin belajar atau tidak?" Mata Wang Lin berbinar saat dia meraih Li Yuan dan dengan cepat mundur. Bukan karena Wang Lin tidak tergerak oleh tawaran suara di benaknya, tapi dia adalah orang yang berhati-hati. Hal-hal seperti ini tidak pernah sesederhana kelihatannya. Selain itu, bahkan jika dia benar-benar mempelajari mantra surgawi, mengingat kepribadian Wang Lin, dia tidak akan membuat kesalahan yang sama setelah cobaan berat dengan seni pembantaian surgawi. Hanya mantra surgawi yang saya temukan sendiri yang dapat dipelajari. Saya tidak akan pernah mempelajari yang diberikan orang lain kepada saya. Mata Wang Lin dipenuhi dengan tekad. Energi asal memenuhi tubuhnya saat dia dengan cepat pergi bersama Li Yuan sambil mengawasi mata. Tidak lama setelah Wang Lin pergi, pusaran itu mulai berputar sekali lagi. Mata di tengah dengan muram menatap ke tempat Wang Lin mundur dan perlahan menyusut kembali. "Aku tidak suka orang yang berhati-hati." Kilatan kilat merah keluar dari matanya. Pada akhirnya, mata itu menghilang kembali ke pusaran air dan semuanya kembali normal. Hanya petir merah yang masih tersisa. Ia mengejar Wang Lin di dalam terowongan. Wang Lin bergerak sangat cepat saat dia kembali ke lubang gelap dengan Li Yuan di tangan. Dia menunjuk ke dada Li Yuan beberapa kali sebelum Li Yuan membuka matanya. Pada awalnya, mata Li Yuan dipenuhi dengan kebingungan, tetapi segera diganti dengan kejelasan. "Terima kasih banyak, Saudara Su. Saya tertarik oleh kekuatan aneh di dalam pusaran itu." Li Yuan merenung sebentar dan menyadari mengapa dia bertindak begitu tidak normal. "Tempat ini terlalu aneh, lebih baik kita pergi sekarang." Wang Lin melihat ke lorong di belakangnya dan mengerutkan kening. Li Yuan mengangguk dan tidak bertanya lebih banyak. Tangan kirinya membentuk segel dan memasang pembatas di pintu keluar. Tepat pada saat ini, ekspresi Wang Lin berubah dan kedua tangannya membentuk segel. Guntur melonjak keluar dari jiwa asalnya dan mengembun di tangannya. Wang Lin mendorong tangannya ke depan dan dia menggunakan guntur untuk memblokir terowongan sepenuhnya. Pada saat ini, ada kilatan petir merah dan semua guntur hancur. Petir merah menyambar langsung ke Wang Lin, menyebabkan ekspresinya berubah sangat. Ada perasaan yang sangat familiar datang dari dalam petir merah. Perasaan ini datang dari jiwanya dan menyebabkan pupil matanya berkontraksi. "Ini, Jire Alam." Dia mundur tanpa berpikir, dan saat dia mundur, dia bergabung dengan sekitarnya. Petir merah menyambar langsung ke tubuh Wang Lin. Pada saat yang sama, formasi di pintu masuk dibuka. Wang Lin meraih Li Yuan dan langsung terbang keluar. Bahkan tidak ada waktu untuk menutup pintu masuk karena mereka menghilang ke dalam kehampaan. Wang Lin dan Li Yuan muncul lebih dari 30.000 km jauhnya di fragmen yang sama. Tubuh Wang Lin bergetar dan wajahnya menjadi pucat. Dia kemudian membuka mulutnya untuk memuntahkan sebutir pasir. Pasir segera tumbuh dan cap raksasa muncul di atas mereka, memberikan gelombang tekanan. Wang Lin segera duduk dalam posisi lotus dan mengangkat tangan kanannya. Tulang binatang itu muncul. Itu mulai berputar-putar di sekitar Wang Lin dan mengeluarkan cahaya iblis. "Saudara Li, lindungi aku." Setelah Wang Lin selesai berbicara, dia segera menutup matanya. Tangannya membentuk segel masing-masing dan dia meletakkannya di atas lututnya. Energi asal melonjak seperti orang gila ke dalam akalnya. Ekspresi Li Yuan serius saat dia menamparkan tas pegangannya dan segera mengeluarkan 9 pedang surgawi. Setelah membubarkannya, dia menatap Wang Lin. Meskipun dia tidak tahu apa yang terjadi pada Wang Lin, dia belum pernah melihat Wang Lin begitu serius setelah bertemu kembali dengannya. Li Yuan merenung, mantra macam apa lampu merah itu? Petir merah mengamuk di dalam jiwa asal Wang Lin, dan itu dipenuhi dengan niat membunuh. Namun, sebelum bisa meledak,
itu segera dikelilingi oleh lapisan demi lapisan energi asal padat Wang Lin. Ini mencegah petir merah untuk dapat menampilkan kekuatan penuhnya. Namun, ini adalah Ji Realm, dan itu terlalu kuat. Meskipun dikelilingi oleh energi asal dengan cepat hancur dari dalam. Jelas bahwa energi asal akan segera menjadi tidak efektif. Itu karena Wang Lin sangat akrab dengan Ji Realm sehingga dia tidak panik dan terus melapisi lebih banyak energi asal di atasnya. Karena pengalaman sebelumnya dengan Ji Realm, jiwa asalnya tidak sepenuhnya tidak berdaya melawan Ji Realm. Bagaimanapun, dia dulunya adalah pemilik Ji Realm. Akibatnya, pencahayaan merah ini tidak segera menghapus jiwa asalnya dan memberinya kesempatan untuk melawan. Jika itu orang lain, bahkan jika tingkat kultivasi mereka lebih tinggi dari Wang Lin, mereka pasti akan mati. Beruntung ada sejumlah besar energi asal di dalam tubuh Wang Lin yang tidak diserapnya, jadi dia tidak kekurangan energi asal. Dengan ketekunan yang besar, dia terus-menerus membungkus lebih banyak energi asal di sekitar petir merah sampai itu menyamai kecepatan di mana energi asal itu hancur. Sementara Wang Lin menghadapi Ji Realm, di lubang gelap yang jaraknya puluhan ribu kilometer, salah satu pembudidaya dengan hati-hati mendekati lubang gelap dengan ragu-ragu. Ini adalah salah satu pembudidaya yang menonton Wang Lin. Dia tidak pergi tetapi berkeliaran di sekitar daerah itu. Dia berharap bahwa mungkin, setelah Sumu pergi, dia bisa menemukan harta karun yang tidak disukai Sumu tetapi bisa berguna baginya. Dia melihat Wang Lin dan Li Yuan menyerang dari jauh. Setelah ragu-ragu untuk waktu yang lama, dia perlahan-lahan mendekat. Dia menatap lubang itu dan kemudian mengatupkan giginya sebelum dengan hati-hati memasuki lubang gelap itu. Beberapa jam kemudian, dia sampai di ujung terowongan. Ketika dia melihat pusaran itu, dia terkejut. Saat berikutnya, matanya dipenuhi dengan cahaya misterius dan dia perlahan mendekati pusaran. Tepat pada saat ini, mata muncul sekali lagi di tengah pusaran. "Mendekatlah, ayo, ayo!" Suara menakutkan itu bergema di benak kultivator. Saat dia mendekat, dia benar-benar kehilangan dirinya sendiri. Setelah sekian lama, suara teredam datang dari dalam terowongan. Kultivator meledakkan jiwa asalnya di sebelah pusaran. Tidak ada daging dan darahnya yang berserakan, semuanya terserap oleh pusaran. Semua jejak dirinya menghilang tanpa jejak. Pusaran itu menunjukkan tanda-tanda keruntuhan setelah menyerap daging dan darah dan menderita ledakan. Retakan muncul pada segel di pusaran, dan setelah waktu yang lama, semakin banyak retakan muncul sebelum benar-benar runtuh. Sebuah cahaya merah keluar dari pusaran dan segera menutupi seluruh terowongan. Terowongan segera menyusut menjadi rune berkali-kali lebih kecil dan dihirup ke pusaran. Kemudian pusaran itu perlahan menghilang. Dengan kekuatanku sekarang, aku akhirnya bisa mengaktifkan 4 yang tersisa untuk memikat orang untuk menghancurkan mereka. Ada sedikit kegembiraan dalam suara menakutkan itu saat perlahan menghilang. Pada saat yang sama, di antara fragmen yang tak terhitung jumlahnya di seluruh alam surgawi guntur, fluktuasi energi spiritual surgawi yang kuat berasal dari 4 fragmen. Fluktuasi ini secara bertahap menyebabkan para pembudidaya berkumpul menuju tempat-tempat itu. Namun, ada segel yang memblokir pintu masuk. Kecuali ada Grandmaster pembatasan seperti Li Yuan, perlu beberapa waktu untuk membukanya. Ketika Wang Lin membuka matanya, tubuhnya basah oleh keringat. Ekspresinya pucat saat dia menghirup udara dan menekan tangan kanannya ke tanah. Pada saat ini, dia hanya membutuhkan pemikiran untuk memaksa petir merah itu keluar dari tubuhnya. Tapi matanya bersinar dan dia menarik tangan kanannya. Jika aku hanya mengusir Ji Realm, itu akan sangat disayangkan. Lebih baik menyimpannya bersama saya karena mungkin itu bisa menyelamatkan hidup saya pada saat-saat penting. Wang Lin sedikit merenung dan melihat jiwa asalnya. Jejak Ji Realm akan menyebabkan dia kehilangan banyak energi asal agar tetap terkendali. Tetapi dibandingkan dengan energi asal, nilai Ji Realm ini terlalu besar. Jantung Wang Lin berdetak kencang saat dia diam-diam merenung sebentar dan membuat keputusan. Dia berdiri dan menarik hartanya. Tepat pada saat ini, dia merasakan getaran dari tanah. Getaran ini berasal dari terowongan yang jaraknya puluhan ribu kilometer. Li Yuan melihat Wang Lin telah pulih, tetapi sebelum dia bisa mengajukan pertanyaan, dia juga merasakan gemetar. Keduanya tidak berbicara dan segera terbang pergi.
Saudara Su, di dalam terowongan itu, saat terbang, Li Yuan melihat ke belakang. Wang Lin berkata, jangan sebutkan itu lagi. Lebih baik tinggalkan tempat ini secepat mungkin. Dia bergerak lebih cepat sampai dia dan Li Yuan tiba di tepi fragmen dan menyerbu ke dalam kehampaan. Dalam kehampaan, Wang Lin melihat ke depan dan berkata, Saudara Li, saya akan pergi ke suatu tempat yang disebut Pavilion Koleksi. Jika ada batasan di sana, saya harap Saudara Li dapat membantu. Dibandingkan mencari istana surgawi untuk dijelajahi, lebih baik pergi ke Pavilion Koleksi dari ingatan anggota keluarga Yao. Pasti ada mantra surgawi di sana. Li Yuan mengangguk dan berkata, saya akan melakukan yang terbaik untuk membantu. Dia tidak tahu mengapa, tetapi setelah apa yang terjadi di terowongan, dia memiliki rasa takut yang masih ada, seolah sesuatu yang besar akan terjadi. Perasaan ini sangat kabur, tapi itu seperti duri yang menusuk ke dalam hatinya dan tidak mau pergi. Wang Lin dengan tenang berkata, terima kasih banyak. Berpikir tentang di mana pavilion itu, Wang Lin berbalik. Energi asal menyebar dan membungkus Li Yuan. Wang Lin membawa Li Yuan dan terbang melewati kehampaan. Wang Lin berpikir jauh di dalam hatinya, dari ingatan lelaki tua itu, pecahan yang menampung pavilion disegel oleh 4 keluarga besar. Jika seseorang bukan dari 4 keluarga besar, mereka tidak bisa masuk. Saya harap Li Yuan bisa membuka segelnya. Dengan energi asal Wang Lin, keduanya berubah menjadi seberkas cahaya dan melintas melalui kehampaan. Mereka tidak pergi ke fragmen lain tetapi mendekati fragmen di pusat alam surgawi. Orang macam apa yang tersegel di dalam pusaran 5 warna itu? Bagaimana orang itu bisa memiliki jire alam? Saat terbang melalui kehampaan, Wang Lin tidak bisa tenang. Meskipun dia terlihat tenang, ada gelombang besar yang muncul di dalam hatinya. Puncak jire alam adalah tahap Naschen Soul. Orang yang saya temui adalah seseorang dari planet 5 elemen. Orang itu memiliki alam ji dan mengatakan itu adalah hadiah dari teman yang sudah meninggal. Selain dia, ini kedua kalinya saya bertemu dengan jire alam. Wang Lin mulai merenung saat dia melewati banyak fragmen melalui kehampaan menuju pusat alam surga. Mungkinkah? Apakah benar-benar ada cara untuk membuat jire alam berkembang? Jantung Wang Lin berdetak kencang dan mulutnya bahkan mengering. Beberapa ratus tahun memiliki jire alam memungkinkan dia untuk memiliki pemahaman yang mendalam tentang kekuatan luar biasa itu. Ji, Dao, Si. Wang Lin mulai merenung. Dia tahu terlalu sedikit, jadi dia tidak bisa menganalisis semuanya. Dia menghela nafas dan tidak lagi memikirkan hal ini dan memfokuskan pikirannya pada pavilion koleksi. Terbang melewati kehampaan seharusnya menjadi urusan yang sangat membosankan. Bagaimanapun, kekosongan itu sangat besar dan sebagian besar pembudidaya menghabiskan sebagian besar waktu mereka di fragmen. Mereka hanya melewatinya saat berpindah dari satu fragmen ke fragmen lainnya. Namun, selama setengah bulan Wang Lin dan Li Yuan bergerak melalui kehampaan, mereka melihat banyak sinar cahaya di dekat dan jauh. Awalnya Wang Lin tidak terlalu memperhatikan, tetapi setelah 1 bulan bergerak maju, mereka secara bertahap melihat lebih banyak pembudidaya. Sebagian besar pembudidaya ini berada di tahap ascendan, dan kadang-kadang akan ada pembudidaya ilusori Yin. Mereka bisa sendirian, dalam kelompok 2 atau 3 orang, atau bersama dengan anggota keluarga mereka saat mereka lewat dengan cepat. Fenomena ini menarik perhatian Wang Lin dan Li Yuan. Para pembudidaya semua memiliki berbagai ekspresi, tetapi sedikit kegembiraan di mata mereka sangat mirip. Para pembudidaya ini bergerak juga melihat Wang Lin dan Li Yuan. Ketika beberapa dari mereka menyadari bahwa tingkat kultivasi Wang Lin melampaui ascendant, mata mereka menunjukkan kewaspadaan dan mereka semua berkeliling, tidak ingin menimbulkan masalah. Saudara Su, ada yang tidak beres. Mungkinkah suatu peristiwa besar telah terjadi? Li Yuan mulai merenung. Dia telah melihat terlalu banyak pembudidaya di sepanjang jalan. Ini adalah peristiwa yang sangat tidak biasa dalam kehampaan. Selain itu, saat keduanya terus menuju ke pusat, mereka melihat lebih banyak lagi pembudidaya. Seolah-olah semua pembudidaya di alam surgawi guntur berkumpul di satu fragmen. Mereka tidak menuju ke lokasi yang sama. Mata Wang Lin berbinar dan dia perlahan berkata, ini 4 arah. Apa yang sebenarnya terjadi? Li Yuan mengerutkan kening saat dia melihat para pembudidaya terbang. Wang Lin sedikit merenung.
Dia tidak mengatakan apa-apa lagi tetapi membawa Li Yuan dan terbang lebih cepat. Tepat pada saat ini, lebih dari 10 sinar energi pedang terbang di ruang yang jauh. Energi asal yang kaya berasal dari sinar energi pedang ini, menyebabkan semua pembudidaya di sekitarnya tidak berani menghalangi jalan mereka. 10 sinar energi pedang memberikan tekanan yang mendominasi saat mereka menyapu seluruh area. Bahkan keluarga dengan jumlah pembudidaya yang tinggi segera mundur ketika mereka melihat 10 sinar energi pedang itu. Tidak perlu menyebut pembudidaya tunggal. Saat mereka melihat sinar energi pedang, mereka segera berhenti dan tidak berani menghalangi jalan mereka. Dalam sekejap, hampir semua pembudidaya sebelum Wang Lin melihat ke-10 sinar energi pedang, dan kemudian dengan cepat memberi jalan. Mata Wang Lin tenang saat dia diam-diam melihat lebih dari 10 sinar energi pedang. Sinar energi pedang ini tidak berhenti dan langsung terbang ke dalam kehampaan. Namun, saat mereka akan menghilang, salah satu dari mereka tiba-tiba berbalik dan terbang menuju Wang Lin. Pada saat yang sama, semua sinar energi pedang berhenti, berubah menjadi berbagai kultivator pria dan wanita. Semuanya memiliki tingkat kultivasi di luar Ascendant. Kebanyakan dari mereka berada di tahap Illusory Yin dan hanya sedikit yang berada di tahap Corporeal Yang. Setelah mengungkapkan sosok mereka, mereka semua melihat sinar energi pedang yang terbang menuju Wang Lin, dan mata mereka dipenuhi dengan keraguan. Tidak hanya mereka, tetapi para pembudidaya di sekitarnya semua melihat sinar energi pedang dan mengikuti gerakannya. Ekspresi Li Yuan berubah sedikit saat dia mengangkat tangan kirinya dan menyiapkan batasan. Hanya ekspresi Wang Lin yang masih sangat tenang saat dia sedikit mengangguk ke arah sinar energi pedang yang terbang. Sinar energi pedang berhenti 200 kaki dari Wang Lin. Cahaya menghilang dan mengungkapkan seseorang berusia sekitar 30 tahun. Wajahnya putih tanpa bulu wajah dan sedikit tampan. Namun, sepasang mata Phoenix miliknya membuat segalanya menjadi tidak terkoordinasi, karena memberikan perasaan feminin. Dia mengenakan jubah ungu keemasan dan berdiri tegak. Dia menangkupkan tangannya pada Wang Lin dan sikapnya sangat hormat saat dia berkata, "Junior Zhan Conlie menyapa senior." Saat dia berbicara, semua orang yang mendengarnya terkejut dan semua tatapan mereka tertuju pada Wang Lin. Pada saat ini, meskipun tidak banyak pembudidaya di sini, itu tidak lebih baik dari puluhan ribu orang yang menonton. Pengumpulan semua tatapan itu tidak menyebabkan ekspresi Wang Lin berubah sama sekali, dia masih setenang air. Zhan Conlie sangat terkenal, jadi beberapa pembudidaya di sekitar secara alami mengenalinya, bahkan mereka yang tidak merasakan energi asal yang kuat datang darinya. Kemudian, setelah mendengar kata-katanya, mereka langsung mengenalinya sebagai Zhan Conlie dari wilayah selatan. Siapa orang ini? Tingkat kultivasinya tampaknya mirip dengan Zhan Conlie. Bagaimana dia bisa disebut senior oleh Zhan Conlie yang terkenal dari wilayah selatan? Kudengar Zhan Conlie telah menjadi utusan dari kuil surgawi petir. Untuk disebut senior olehnya, dapatkah orang ini menjadi penatua dari Thunder Celestial Temple? Berbagai pikiran muncul di hati para pembudidaya sekitarnya. Secara khusus, lebih dari 10 orang yang bersama Zhan Conlie semuanya memandang Wang Lin dengan tatapan yang luar biasa. Mereka masing-masing adalah orang paling berbakat di keluarga mereka, dan ketika Zhan Conlie tiba-tiba berubah arah, dia tidak mengatakan apa-apa kepada mereka. Sekarang mereka mendengar Zhan Conlie menyebutnya sebagai senior, itu membuat mereka semua penasaran. Harus dikatakan bahwa Zhan Conlie memiliki salah satu tingkat kultivasi tertinggi di antara mereka. Mereka juga tahu bahwa dia adalah orang yang sangat sombong. Ini bukan arogansi yang hanya ditampilkan di luar, itu datang dari dalam dirinya. Bahkan sesepuh di keluarganya pun sering tidak dihormati. Sangat jarang baginya untuk dengan rela menghormati dan memanggil seseorang senior. Zhan Conlie sangat penuh hormat, dan ini datang dari lubuk hatinya dan sepenuhnya jujur. Ketika dia melihat Wang Lin, dia secara alami melihat kultivasi korporeal yang Wang Lin dan merasa sedih. Dia memang layak menjadi senior. Saat itu ketika dia menekan kultivasinya ke tahap ascendant, saya tidak bisa melihat dia menyembunyikan tingkat kultivasinya sama sekali. Sekarang dia telah menekan level kultivasinya ke tahap korporeal yang dan saya masih tidak bisa melihatnya menyembunyikan kultivasinya sama sekali. Rasa hormat di mata Zhan Conlie menjadi lebih kuat.
Setelah dia pergi saat itu, dia sangat melankolis dan sangat iri pada Seng Hong Hu. Setelah dia kembali ke rumah, dia ragu-ragu dan bertanya-tanya apakah dia seharusnya melakukan hal yang sama seperti Seng Hong Hu dan memanfaatkan kesempatan emas itu. Dengan pemikiran ini, ketika dia mendengar bahwa Seng Hong Hu dihukum oleh keluarganya dan ditinggalkan oleh kuil surgawi Guntur, dia merasa sangat kompleks. Jika dia tidak mengalami masalah ini sebelumnya, dia akan tertawa terbahak-bahak dan memuji Seng Hong Hu. Namun, setelah mengalami masalah di Danau Guntur, dia setuju dengan Seng Hong Hu dan bahkan merasa sedih. Dalam hatinya, dia bahkan mengagumi Seng Hong Hu. Li Yuan menatap tercengang pada Wang Lin dan pikirannya menjadi kosong. Dia tahu nama Zhang Conlie. Di antara generasi muda, Zhang Conlie, Seng Hong Hu, dan Tan Yanfeng dianggap sebagai 3 jenius dari domain selatan. Mereka semua adalah jenius yang telah mencapai tahap korporeal yang dalam waktu singkat. Namun, Zhang Conlie baru saja memanggil Sumu, senior, dan ini membuat pikiran Li Yuan menjadi kosong. Wang Lin mengerutkan kening pada Zhang Conlie dan bertanya, mau kemana dengan terburu-buru? Ketika Zhang Conlie melihat Wang Lin mengerutkan kening, hatinya bergetar. Dia menjadi lebih hormat dan dengan cepat berkata, 4 fragmen dari kuil surgawi petir mengeluarkan fluktuasi energi spiritual surgawi yang kuat. Namun, lokasinya tertutup oleh batasan yang tidak dapat dibuka dalam waktu singkat. Namun, jelas sekali bahwa begitu batasan dilanggar, harta karun yang besar akan muncul. Setelah junior mengetahui hal ini, saya memutuskan untuk pergi ke sana untuk memeriksanya. Wang Lin melihat sekelilingnya. Jelas bahwa para pembudidaya di sekitarnya telah mengetahui hal ini melalui berbagai metode. Itulah mengapa ini terjadi. Dilindungi oleh pembatasan, mata Wang Lin menyipit, dan setelah beberapa saat ragu-ragu, dia melambaikan tangannya. Karena itu masalahnya, saya harap Anda mendapatkan hasil panen. Zhang Conlie ragu-ragu dan dengan hormat berkata, junior tidak percaya diri. Saya tidak tahu apakah senior punya waktu. Juga, junior dan brother Seng Hong Hu setuju untuk bertemu di bagian kiri untuk bergabung untuk mengambil harta karun itu. Wang Lin mengerutkan kening lebih keras dan berkata, saya memiliki masalah penting lainnya. Jika saya punya waktu, saya akan pergi dan melihat. Zhang Conlie segera mengangguk dan mengungkapkan ekspresi kegembiraan. Selain Wang Lin, hanya beberapa dari keluarganya dan kuil surgawi petir yang bisa membuatnya menunjukkan ekspresi seperti itu. Zhang Conlie berpikir, sejak senior mengatakan ini, maka saya yakin bisa mendapatkan harta karun kali ini. Dia dengan hormat mengucapkan selamat tinggal sebelum dia kembali ke kelompok pembudidaya dan terbang ke depan. Rekan-rekan kultivatornya semua memandangnya dengan ragu dan mengikutinya. Tidak sampai mereka berada jauh, salah satu wanita berbaju putih tidak bisa membantu tetapi dengan lembut bertanya, Kakak Zhan, siapa orang itu? Zhang Conlie tersenyum tipis. Matanya masih dipenuhi rasa hormat saat dia berkata, itu adalah senior yang kuat. Bisa bertemu dengannya adalah keberuntungan saya. Di bawah tatapan para pembudidaya yang tak terhitung jumlahnya, Wang Lin terbang dalam kehampaan dengan Li Yuan mengikuti setelahnya. Keduanya perlahan menghilang ke dalam kehampaan. Sepanjang jalan, Li Yuan ingin bertanya berkali-kali, tapi dia bertahan dan tidak menyebutkan apapun tentang Zhang Conlie. Mengingat kebijaksanaan Li Yuan, dia tahu bahwa dia seharusnya tidak bertanya tentang segalanya. Setiap orang memiliki rahasianya sendiri. Waktu berlalu dengan cepat dan dalam sekejap mata, berbulan-bulan berlalu. Saat mereka semakin dekat ke tengah, mereka melihat semakin banyak orang. Akhirnya, pada hari ini, mereka tiba di pusat alam surgawi petir. Setelah tiba di sini, mereka tidak bisa melihat pembudidaya lagi. Tempat ini benar-benar gelap dan mereka tidak dapat melihat siapapun. Berdiri di kehampaan, Wang Lin dengan hati-hati melihat sekeliling. Dalam ingatan anggota keluarga Yao, fragmen tersegel yang berisi pavilion koleksi ada di sini. Wang Lin bertanya, Saudara Li, apakah Anda melihat sesuatu yang tidak normal tentang tempat ini? Li Yuan mulai menggerakkan tangannya saat Wang Lin berhenti. Dia melihat ke tempat itu, dan setelah beberapa saat, matanya menjadi serius. Dia mengangguk dan berkata, ada riak pembatasan di sini. Meski pingsan, saya bisa merasakannya dengan hati yang terkekang. Ini mirip dengan batasan langit, tetapi agak berbeda. Saat dia berbicara, dia menekan tangan kirinya.
Pembatasan segera terbang dan dibagi menjadi 18 menjadi kehampaan. Pada saat ini, garis luar ilusi muncul dalam sekejap dan kemudian menghilang tanpa jejak. Mata Wang Lin berbinar. Pada saat garis itu muncul, dia samar-samar melihat fragmen setengah transparan tiba-tiba muncul di kehampaan. Ada pavilion yang menjulang tinggi di pecahan itu. Namun, karena langsung menghilang, tidak mungkin untuk mendapatkan tampilan yang lebih baik. Li Yuan berkata, "Saudara Su, saya butuh waktu." Setiap kali dia melanggar batasan, akan ada aura kepercayaan diri di sekitarnya. Setelah dia selesai berbicara, dia duduk di kehampaan. Tangan kirinya terus membentuk segel, melepaskan batasan yang digabungkan menjadi satu. Terkadang dia menekan jarinya di antara alis dan garis hitam akan terbang keluar. Garis-garis hitam akan membungkus batasan yang sangat kompleks dan terbang ke dalam kehampaan. Dalam kasus itu, bayangan dari fragmen itu tiba-tiba muncul kembali dan kemudian menghilang di saat berikutnya. Ini terjadi terlalu cepat untuk masuk selama jeda. Wang Lin tidak cemas. Sebagai gantinya, dia fokus pada fragmen itu setiap kali muncul. Saat Li Yuan memberlakukan lebih banyak batasan, fragmen itu secara bertahap muncul semakin sering. Wang Lin perlahan mendapatkan gambaran yang lebih baik dari fragmen ini. Pavilion besar di tengah fragmen itu seperti 4 duri panjang. Mereka menyerupai 2 pasang tanduk banteng yang terbang ke langit. Ada 4 orang yang duduk di atas 4 tanduk. Mereka benar-benar tidak bergerak dan bahkan tidak memperhatikan saat Wang Lin menoleh. Murid Wang Lin menyusut dan ada kilatan dingin di matanya. Li Yuan berkata, "Saudara Su, jika Anda ingin sepenuhnya melanggar batasan ini akan memakan waktu beberapa bulan. Jika kami hanya ingin mengirim Anda masuk, maka dengan kecepatan Anda dikombinasikan dengan batasan saya, ada peluang 80% untuk berhasil." Wang Lin mengambil langkah maju dan tiba di tepi pecahan itu. Dia perlahan berkata, "Kalau begitu kirim aku masuk. Saudara Li, sembunyikan dirimu dengan baik, karena di sini berbahaya. Jangan terlibat denganku, dan ketika aku mendapatkan mantra surgawi, kita akan pergi." Li Yuan tidak membuang waktu. Tangannya menunjuk di antara alisnya dan beberapa garis hitam terbang. Mereka berpotongan untuk membentuk merek, lalu dia menciptakan batasan yang tak terhitung jumlahnya yang memasuki merek dan itu mengeluarkan gelombang cahaya hitam. Mata Li Yuan berbinar saat dia menunjuk ke depan dan berteriak, "Batasi hati," meledak. Ketika merek pembatasan mendarat di kehampaan, fragmen segera muncul. Kali ini berkedip terus-menerus, itu menghilang, muncul kembali, lalu menghilang lagi. Siklus cepat ini membuat segalanya menjadi sangat berwarna. Adapun merek itu masih mengeluarkan cahaya hitam. Saat fragmen terus berubah, itu mulai menyebar dan membentuk bagian melingkar. Namun, lorong ini tidak stabil dan sepertinya bisa runtuh kapan saja. "Memasukkan!" Pada saat Li Yuan berteriak, Wang Lin bergegas keluar seperti sambaran petir dan menyerbu ke lorong melingkar. Tepat saat dia memasuki lorong, itu runtuh. Kemudian pecahan itu menghilang ke dalam kehampaan bersama dengan Wang Lin. "Saya berharap Saudara Su mendapatkan panen yang baik." Li Yuan merenung sejenak sebelum tangan kirinya membentuk segel dan batasan muncul. Tubuhnya secara bertahap menjadi tersembunyi dan tidak sedikit pun auranya bocor. Kehampaan di sekitarnya kembali menjadi damai. Tubuh Wang Lin muncul di fragmen seperti kilat. Saat dia muncul, perasaan divine-nya menyebar. Di belakangnya bukanlah kehampaan tapi layar batasan. Justru pembatasan inilah yang memisahkan tempat ini dari seluruh alam surgawi dan menjadikannya tempat terlarang bagi 4 keluarga besar. Dia mengunci ke pavilion di tengah. Pada saat ini, salah satu dari 4 orang di pavilion membuka matanya. Dia dengan dingin melihat ke kejauhan dan kemudian menghilang. Wang Lin bergerak sangat cepat dan menyerang langsung ke pavilion. Ada riak energi asal di hadapannya dan kemudian seseorang keluar. Dia setengah baya dan mengenakan jubah hitam. Wajahnya dingin, dan begitu dia muncul, tangannya membentuk segel dan dia menekannya. "Aku sudah lama mengawasimu. Masuk tanpa izin atas alasan terlarang, mati." Tangan kanannya berkedip dan hantaman kuat menyerbu. Wang Lin segera mundur dan melambaikan tangan kanannya. Tabrakan energi asal mereka menyebabkan gemuruh keras yang menyebar ke seluruh fragmen. Mata pria berjubah hitam itu dingin.
Dia sudah lama menyadari bahwa tingkat kultivasi Wang Lin sama dengan miliknya, Korporeal Yang. Pada saat ini, dia melangkah maju sementara tangan kanannya membentuk segel dan dia menggumamkan sesuatu. Sebuah kekuatan yang kuat tiba-tiba turun dari langit. Tak lama kemudian, sinar guntur surgawi tiba-tiba muncul di langit dan turun ke arah Wang Lin. Ini adalah Thunder Celestial Realm dan Collection Pavilion milik Celestial Realm. Kenapa 4 keluarga besarmu bisa datang tapi aku tidak bisa? Wang Lin mendengus dingin dan menyerang. Guntur surgawi turun dari langit, tetapi Wang Lin tidak mengelak sama sekali. Jiwa asalnya keluar dan melahap guntur surgawi. Guntur segera menutupi tubuhnya, membuatnya terlihat sangat mengejutkan. Pria berjubah hitam itu terkejut dan ekspresinya menjadi suram. Dia jelas tidak berpikir Wang Lin bisa langsung melahap guntur surgawi. Tepat pada saat ini, mata Wang Lin berbinar dan dia membuka mulutnya dan meludahkan sebutir pasir. Butir pasir ini segera tumbuh menjadi cap fragment. Itu memberikan tekanan yang kuat saat menekan pria berjubah hitam itu. Karena kamu tidak memenuhi syarat. Sementara pria berjubah hitam itu mencibir, dia mengangkat tangannya dan membentuk segel. Namun, ekspresinya segera berubah karena mantranya tidak berpengaruh pada cap fragment yang menurun. Cap fragment tiba-tiba hancur dengan momentum yang mencengangkan. Tekanan yang diberikannya benar-benar membuatnya jadi pria berjubah hitam itu tidak bisa menghindar. Saat ini, pecahan itu hancur. Mata pria berjubah hitam itu menunjukkan keterkejutan saat dia menggigit ujung lidahnya dan memuntahkan sejumlah besar darah. Tubuhnya memancarkan cahaya berwarna darah, dan tepat saat cap fragment itu hancur, dia menyerbu keluar dari tekanan. Dia muncul kembali 1000 kaki jauhnya. Saat dia muncul kembali, wajahnya menjadi pucat. Dia mengungkapkan tatapan ganas sebelum berbalik dan pergi tanpa sepatah kata pun. Wang Lin mengangkat tangan kanannya untuk mengambil perangko dan mengejar. Keduanya menyerbu ke arah pavilion di tengah satu demi satu. Pria berjubah hitam itu terbang ke samping pavilion dan dengan cepat berteriak, masih tidak akan beraksi. 3 orang lainnya di pavilion membuka mata mereka. Dalam sekejap, mereka muncul di sebelah pria berjubah hitam itu dan dengan dingin menatap Wang Lin yang masuk. 3 orang yang tersisa berada di tahap Korporeal Yang. Saat ini 4 pembudidaya korporeal yang berdiri di sana, dan aura kuat mereka terkunci pada Wang Lin. Niat membunuh yang kental menyebar. Mata Wang Lin menjadi dingin dan dia perlahan berkata, pavilion koleksi bukan milik keempat keluargamu. Biarkan aku lewat dan kita tidak perlu bertengkar. Jika tidak, bahkan jika saya kalah, setengah dari Anda akan mati. Salah satu dari mereka dengan dingin berkata, kecuali Anda berada di tahap Nirvana Skrier, orang luar tidak memenuhi syarat untuk memasuki pavilion. Mereka secara alami telah melihat tingkat kultivasi Wang Lin, dan pemandangan itu sekarang sangat mengejutkan mereka. Namun, dengan mereka berempat bersama, mereka tidak mengkhawatirkan Wang Lin. Pada saat ini, aura pria berjubah hitam itu menjadi stabil. Dia mendengus dingin sebelum melangkah keluar dan menamparkan tas pegangannya. Pedang terbang merah segera terbang, dan dengan ujung jarinya, pedang itu terbang ke arah Wang Lin. 3 orang sisanya juga bergegas keluar. Salah satunya membentuk segel yang menciptakan hembusan angin, dan tiba-tiba tornado muncul. 2 yang tersisa saling memandang dan kemudian mereka masing-masing membentuk segel. Mata Wang Lin berbinar saat dia segera mundur. Kemudian dia mengangkat tangan kanannya dan cap fragment itu tanpa ampun dihancurkan. 2 orang pembudidaya menggunakan mantra dan membentuk pola yin dan yang. Polanya berputar, mengeluarkan energi misterius, dan menyerang Wang Lin. 2 yang membuat pola yin dan yang segera terbang ke udara. Dengan ujung jari mereka, pola yin dan yang menghadapi fragmen. Keduanya juga mengaktifkan lebih banyak mantra, mencegah fragmen turun. Adapun 2 orang lainnya, mereka bergerak menuju Wang Lin seperti pencahayaan, dengan mantra dan harta magis di tangan. Mereka dipenuhi dengan niat membunuh. Saat Wang Lin mundur, setiap langkah menyebabkan sejumlah besar riak seolah-olah tubuhnya menyatu dengan dunia. Setelah mundur banyak langkah, dia tiba-tiba berhenti dan mengambil 1 langkah ke depan. Dengan langkah ini, tubuh Wang Lin menghilang tanpa jejak, dan ketika dia muncul kembali, dia berada di belakang pria berjubah hitam itu. Pria berjubah hitam itu terkejut.
Dia tiba-tiba berbalik dan pedang merah terbang ke arah Wang Lin. Mata Wang Lin menjadi tenang saat dia menunjuk ke depan dan berteriak, "Berhenti!" Dalam sekejap, pria berjubah hitam dan pedang terbang itu membeku. Wang Lin mengabaikan pedang terbang itu dan melangkah maju tanpa ragu-ragu. Dia tiba di depan pria berjubah hitam itu, menunjuk di antara alis pria berjubah hitam itu, dan energi asal melonjak keluar. Tubuh pria berjubah hitam itu segera runtuh dan jiwa asalnya terbang keluar. Dia panik dan hendak kabur ketika Karmawi tiba-tiba muncul. Cambuk menghantam jiwa asal, menyebabkan pria berjubah hitam itu mengeluarkan erangan yang menyedihkan, dan sejumlah besar energi asal dilepaskan. Tepat pada saat ini, orang lain bergegas dengan tornado besar. Jelas dia ingin menghalangi tindakan Wang Lin. Wang Lin bahkan tidak melihat orang itu saat tato binatang di punggung tangan kanannya bergerak dan terwujud. Itu menyerang dengan ganas pada pembudidaya dengan tornado. Pada saat yang sama, Wang Lin menamparkan tas pegangannya dan bendera 1 miliar jiwa keluar. Itu berubah menjadi kabut hitam besar dan berusaha menelan pria berjubah hitam itu. Pria berjubah hitam itu hendak melawan, tapi kemudian dia melihat jiwa asal ganas leluhur darah berkedip-kedip di dalam bendera. Wajah yang akrab itu mengejutkannya dan menyebabkan dia kehilangan fokus. Konsekuensinya adalah dia dikelilingi oleh kabut hitam. Semua ini dilakukan dengan rapi dan bersih. Setelah mengumpulkan jiwa asal pria berjubah hitam itu, Wang Lin melambaikan lengan bajunya dan kabut hitam mengelilingi daerah itu. Dia menatap 3 yang tersisa dan dengan muram berkata, "Saya ingin memasuki pavilion koleksi." Pikiran keduanya yang melawan Cap Fragment bergetar. Sebelum mereka sempat berbicara, mereka mendengar teriakan lagi. Mereka melihat pembudidaya yang menggunakan tornado dengan cepat mundur. Tulang binatang itu mengeluarkan cahaya hantu saat melepaskan aura mengerikan dan jahat yang tak terbayangkan memenuhi dunia. Pada saat ini, aura jahat ini sangat kuat dan telah mencapai puncaknya. Meskipun Wang Lin adalah pemiliknya, dia masih merasa terkejut karenanya. Aura jahat itu terlalu kuat. Jika Wang Lin seperti ini, tidak perlu membicarakan 3 orang lainnya. Saat aura jahat muncul, itu menghilang tanpa jejak. Namun, mantra tornado yang digunakan oleh pembudidaya itu berubah menjadi patung batu. Ketika tatapan tulang binatang itu mendarat padanya, ekspresi kultivator menjadi pucat dan dia segera mundur. Namun, pada saat ini, aura jahat yang kaya itu muncul sekali lagi. Mata kultivator dipenuhi dengan kepanikan dan tangan kanannya segera berubah menjadi abu-abu. Abu-abu menyebar seperti orang gila, dan pada saat krisis, dia tidak ragu-ragu untuk mengangkat tangan kirinya dan langsung memotong tangan kanannya. Mengabaikan darah yang menyembur kemana-mana, dia mundur lebih dari 10.000 kaki dan segera duduk dalam posisi lotus. Meskipun dia potong lengannya sendiri, abu-abu itu tidak menghilang dan malah menyebar dari tangan kirinya. Matanya dipenuhi dengan keputusasaan dan dia mengatupkan giginya. Pada saat abu-abu hampir menutupi seluruh tubuhnya, jiwa asalnya terbang keluar, meninggalkan tubuhnya. Pada saat jiwa asalnya terbang, seluruh tubuhnya berubah menjadi patung batu tanpa sedikit pun vitalitas. Di udara, satu-satunya yang tersisa adalah jiwa asalnya yang melemah. Lingkungannya benar-benar sunyi. Saya akan bertanya kepada Anda berempat, apakah saya memenuhi syarat? Tatapan Wang Lin jatuh pada 2 pembudidaya yang menolak Cap itu, dan suaranya sedingin es.